Halo, nama saya Matias Marcel Sidi, selaku salah satu mahasiswa IB Kristiandi dari jurusan manajemen dengan NIM 271806162. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS dibagi menjadi dua. Yang pertama saya jelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dahulu, BPJS Ketenagakerjaan bernama PT Jam Sostek. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2014, namanya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Program Jaminan Hari Tua atau JHT. Misalnya, untuk seorang pekerja yang telah bekerja lebih dari satu perusahaan, maka pekerja ini diwajibkan untuk mendaftar sesuai dengan penahapan yang ada. Yang kedua itu ada Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. JKK dimaksudkan untuk dapat melindungi para pekerja dari berbagai risiko-risiko akibat kecelakaan saat bekerja. Yang ketiga itu ada Program Jaminan Kematian atau JKM. Yang perlu dipahami adalah bahwa program JKM ini hanya berlaku untuk peserta yang sudah meninggal dunia, bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jadi seperti halnya dengan jaminan kematian pada umumnya, program JKM ini diperuntukkan untuk ahli waris serta akan diberikan dalam bentuk uang tunai ketika peserta JKM meninggal dunia dan masih aktif di pekerjaan. Yang keempat itu ada program jaminan pensiun. Yang membuat program ini adalah pemerintah. Program ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan saat sudah memasuki masa pensiun. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari mengikuti program jaminan hari tua ini adalah bisa menerima uang tunai yang besarnya yaitu nilai akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus. Yang kedua, adapun manfaat yang didapatkan dalam mengikuti program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yaitu perlindungan total yang berupa biaya medis dan kompensasi jika terjadi kecelakaan ketika berada di lingkungan kerja atau mendapatkan penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja atau mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, adapun manfaat yang didapatkan dalam mengikuti program jaminan kematian atau JKM, yaitu mendapatkan berupa uang tunai ketika peserta JKM meninggal dunia dan masih aktif di pekerjaan. Biasanya, uang tunai tersebut diberikan kepada ahli waris. Yang terakhir, adapun manfaat yang didapatkan dalam mengikuti program jaminan pensiun, yaitu akan diberikan sejumlah dana setiap bulan kepada para peserta atau ahli warisnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan yaitu melalui online. Caranya juga sangat mudah. Yang pertama, kalian bisa membuka situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, pilih daftarkan saya. Pilih dari 3 pilihan. Ada perusahaan, individu, atau pekerjaan migran. Yang ketiga, jika pilihan Anda perusahaan, masukkan email perusahaan atau perwakilan kelompok untuk mendaftar. Yang keempat, tunggu email pemberitahuan dan ikuti langkah-langkahnya. Yang terakhir, setelah semuanya lengkap, Anda hanya perlu membawa persyaratan yang telah disiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di kota Anda. Sekarang saya akan membahas bagian kedua dari BPJS, yaitu ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfokus dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah tinggal minimal 6 bulan. BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada BPJS PBI atau Bantuan Penerima Iuran. Jenis BPJS ini tidak dibebani iuran setiap bulannya. Semua iuran ditanggung oleh pemerintah. Program ini hanya berlaku untuk orang miskin dan tidak mampu, yang dibuktikan dengan data dinas sosial yang ada. Peserta BPJS PBI hanya berhak mendapat BPJS kelas 3.
bagian kedua dari BPJS Kesehatan, yaitu BPJS non-PBI atau bukan penerima bantuan iuran. Jika BPJS PBI biaya per bulan ditanggung oleh pemerintah, maka jenis kepesertaan BPJS Kesehatan ini berkewajiban untuk membayar iuran bulanan sendiri atau dibebankan oleh peserta yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan peserta dianggap mampu untuk membayar setiap bulan dan tidak masuk dalam kategori warga miskin atau tidak mampu. Selanjutnya adalah cara mendaftar BPJS Kesehatan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan persyaratan umum yang dibutuhkan untuk mendaftar, seperti KTP, KK, foto terbaru 3x4 sebanyak 1 lembar, dan iuran bulan pertama yang sesuai dengan kelas yang Anda inginkan. Yang kedua, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ketika diberikan formulir, maka Anda harus mengisi. Isilah dengan cermat dan teliti, jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, setelah mengisi formulir, maka Anda akan diberikan virtual account, di mana nantinya dapat digunakan sebagai metode pembayaran maupun transfer. Yang keempat, lakukan pembayaran di bank yang ditunjuk. Yang kelima, kembali ke kantor BPJS Kesehatan dengan menyerahkan bukti transfer lalu tunggu hingga kartu kesehatan Anda selesai dicetak. Sekian penjelasan dari saya tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih.